semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan membuat video drama mengenai kisah Raja Salomo dan dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi. Perkenalkan, nama saya Benedict Natania. Saya Veralyn. Saya Manuela Citra. Saya Keisha Lim. Raja Salomo dikenal sebagai raja yang paling berhikmah di dunia. Hikmah yang ia dapatkan diberikan oleh Tuhan agar dapat mengatur umatnya dengan adil dan bijaksana. Kewibawaan yang ia miliki menyebabkan rakyatnya untuk mendatanginya kapanpun mereka membutuhkannya. Pada suatu hari datanglah dua wanita ke istana Raja Salomo. Keduanya membawa seorang bayi dan memperebutkan bayi itu. Ya Tuan, berduka raja. Beberapa hari yang lalu saya melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu perempuan ini juga melahirkan anak laki-laki. Tetapi pada suatu malam saat kami tertidur, perempuan ini menindih anak laki-lakinya sampai mati. Dan dia menggantikan bayinya dengan bayi saya, Tuan. Enggak, itu adalah anakku. Anakmu lah yang mati, anakku Kedua lah yang wanita hidup. itu terus bertengkar hingga akhirnya Raja Salomo berkata, Baiklah, biar adil, potonglah bayi itu dan bagilah satu potong kepada masing-masing wanita itu. Siap aja. Jangan, ya Tuanku, berikanlah bayiku kepada perempuan ini saja. Yang penting bayiku tidak apa-apa. Tidak, aku setuju dengan Baginda Raja. Aku ingin bayi itu mati supaya tidak untukku dan tidak untuknya. Dengan demikian, kita akan adil. Baiklah, kalau begitu, berikanlah bayi itu kepada wanita yang pertama. Dialah ibu yang aslinya, sebab dia mencintai anaknya sehingga dia tidak mau anaknya tersakiti. pada akhirnya Raja Salomo memutuskan bahwa ibu pertama adalah ibu asli dari bayi tersebut. Sebab ia rela memberi bayinya supaya bayinya tidak terluka dan tidak dibunuh. Dengan itu terbuktilah kepada bangsa Israel dan semua umatnya bahwa Allah telah memberikan Salomo hikmat untuk berlaku adil. Amanat yang dapat kita ambil dari kisah Raja Salomo dan dua orang ibu ialah kejujuran, dan kita juga tidak diperbolehkan untuk mengingini milik orang lain. Sedangkan, makna yang dapat kita ambil dari Raja Salomo sendiri ialah bagaimana kita harus menjadi seorang pemimpin yang adil dan juga bijaksana. Tak hanya memandang satu pihak saja dan mudah percaya, namun mencari jalan tengah untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan pemikiran yang bijaksana. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah ini, yang pastinya kita harus menjadi bijaksana seperti Raja Salomo, dan melalui dua orang ibu, bagaimana kita belajar kejujuran, dan juga bagaimana menjauhkan sikap ingin mengingini milik orang lain. Seperti yang dikatakan pada Keluaran 20 ayat 17, yang mengatakan, jangan mengingini rumahnya, jangan mengingini istrinya, atau hamba laki-lakinya, atau hamba perempuannya, atau lembunya, atau keledainya, ataupun yang dipunyai sesamamu. Dan ditegaskan pada 10 perintah Allah yang mengatakan, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, hal tersebut adalah mengajak kita untuk bagaimana cara kita supaya kita menjaga apa yang menjadi milik kita sebaik-baik mungkin. Dari kisah Salomo dan dua orang ibu, kita bisa belajar dua hal, yaitu mengenai kejujuran dan juga mengenai kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Dari kisah tersebut, kita bisa belajar bahwa seorang ibu akan melakukan segalanya agar anaknya tidak tersakiti atau terluka. Hal ini menunjukkan besar kasihnya seorang ibu terhadap buah kasihnya. Oleh sebab itu, sebagai seorang anak, kita harus selalu mengasihi dan menghargai dan juga menghormati tak hanya ibu tetapi juga ayah kita. Seperti pada 10 perintah Allah, di mana salah satu perintahnya berbunyi, hormatilah ibu bapamu. Dari refleksi ini saya tersadar bahwa saya terkadang kurang peduli terhadap apa yang sedang dihadapi oleh orang tua saya. Kedepannya saya berkomitmen untuk menjadi lebih peka dan lebih mendekatkan diri dengan mereka. Pelajaran kedua yaitu mengenai kejujuran. Dalam kisah ini, kejujuran dalam konteks mengingini milik orang lain. Terkadang ada waktu di mana kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita merasa iri terhadap orang lain yang memilikinya. Untuk mengatasi hal tersebut, alangkah baiknya kita untuk selalu ingat untuk bersyukur. Walaupun pahit, mengingini milik orang lain secara tidak adil melanggar salah satu dari 10 perintah Allah.
Kisah Raja Salomo dan kedua wanita mengajarkan kita untuk berpikir kritis, juga menunjukkan keterampilan memecahkan masalah sambil menekankan pentingnya empati dan kasih sayang. Kisah Raja Salomo menunjukkan pentingnya mempertimbangkan semua sudut pandang dan memberikan pikiran yang out of the box untuk menemukan solusi yang adil terhadap suatu masalah yang sulit. Dari kisah Raja Salomo dan dua wanita, saya mempelajari bahwa terdapat banyak cerita Alkitab yang dapat membantu masyarakat luas dan juga saya untuk mempelajari tentang pentingnya introspeksi diri terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita miliki, agar dapat selalu berbuat jujur dan tidak mengingini apa yang milik orang lain, seperti tertera pada 10 perintah Allah. Melalui kisah Raja Salomo dan dua orang ibu ini, saya mendapatkan beberapa poin penting yang dapat menjadi refleksi bagi diri saya sendiri, yaitu di mana saya diajarkan untuk tidak boleh mengingini milik orang lain. Ini merupakan tindakan yang tidak baik dan sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, di mana kita sering timbul iri hati kepada orang lain. Dan iri hati ini dapat muncul di berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, kita sebagai umat yang beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita harus percaya bahwa setiap kita sudah diberikan porsinya masing-masing. Jadi kita tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Kemudian, saya juga diajarkan untuk dapat mengambil keputusan akan sesuatu dengan bijak dan tanpa terburu-buru, serta harus dilandaskan kebenaran yang daripadanya. Dan juga yang terakhir, saya diajarkan untuk hati-hati dalam memutuskan sesuatu. Karena kalau salah satu langkah saja, maka akan membawa dampak yang negatif bagi kehidupan saya dan kita semua. Sekian, terima kasih. Hal yang dapat kita pelajari dari kisah Raja Salomo dan dua orang ibu pastinya yang pertama adalah kejujuran. Kita ketahui ya, bahwa kejujuran adalah hal yang penting dalam dunia ini. Pastinya kita sangat benci jika kita ditipu oleh seseorang. Lalu yang kedua adalah adil dan bijaksana seperti Raja Salomo. Apa yang dimaksud adil dan bijaksana seperti Raja Salomo? Adil dan bijaksana seperti Raja Salomo adalah seperti Raja Salomo adil dalam mengambil keputusan, dan bijaksana seperti Raja Salomo saat menguji dua orang ibu tersebut, sehingga dapat menentukan mana ibu asli dan ibu palsu. Lalu yang ketiga pastinya adalah menjauhkan diri kita dari rasa iri hati dengan ingin mengingini milik orang lain. Nah, hal ini sangat dilarang kan? Apalagi kita sangat tidak dibolehkan untuk iri dan ingin merampas milik orang lain dengan cara yang tidak adil. Lalu yang terakhir pastinya adalah bagaimana sih cara kita seharusnya menjaga apa yang menjadi milik kita dengan sebaik-baik mungkin dan sepenuh hati. Karena hal yang diberikan oleh kita adalah pemberian Tuhan. Maka demikian kita harus menjaganya dengan sepenuh hati. Dengan pembelajaran tersebut, saya ingin berjanji untuk melakukan tindakan kejujuran, adil dan bijaksana jika saya menjadi pemimpin, baik dalam kelompok ataupun pekerjaan atau apapun, lalu menjauhkan rasa iri hati dalam kehidupan saya. Lalu yang terakhir pastinya seperti yang saya katakan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga apa yang telah diberikan Tuhan kepada saya. Karena menurut saya itu adalah rezeki terindah yang diberikan kepada hidup saya untuk melengkapi setiap hidup saya. Sekian dan terima kasih.